itu tidak memenuhi syarat secara teknis. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih teknis. Yang namanya forensik digital itu bukan sekedar zoom gambar lalu bilang ini aneh. Menjadi analis forensik bukan sekedar bisa membedakan font Arial dan Times New Roman. Ada pelatihan, ada akreditasi, ada tanggung jawab di situ. Beberapa sertifikasi yang diakui secara internasional antara lain NCAS Certified Examiner yang dikeluarkan oleh OpenText, ada juga Certified Forensic Computer Examiner yang dikeluarkan oleh International Association of Computer Investigative Specialists. Saya cari-cari, saya googling, tidak ada informasi bahwa Roy Suryo atau Rismond punya sertifikasi itu. Kalau punya, silakan tunjukkan. Kalau nggak punya, ya maaf, itu seperti jadi pilot tanpa lisensi. Bisa terbang sih, tapi penumpangnya nggak dijamin sampai. Tapi, mari kita berbaik sangka saja. Taruhlah mereka memiliki sertifikat itu atau yang setara dengan itu. Forensik digital bukanlah analisis pakai perasaan. Ia adalah proses ilmiah yang punya syarat teknis ketat. Sebagaimana dijelaskan oleh National Institute of Standards and Technology dan Scientific Working Group on Digital Evidence, foto yang akan dianalisis itu tidak boleh sembarangan. Ada syarat khususnya. Yang pertama, format asli seperti RAW atau JPEG langsung dari kamera. Screenshot dari Twitter, maaf, tidak lolos seleksi administrasi. Yang kedua, tidak diedit, tidak dikompresi ulang, tidak diubah brightness-nya. Jadi, kalau pakai foto dari Facebook, siap-siap gagal total. Yang ketiga, metadata lengkap. Harus ada data waktu, lokasi, kamera, ISO, dan sebagainya. Hilang metadata sama dengan hilang kredibilitas. Yang keempat, resolusi tinggi, supaya bisa diperiksa dengan detail. Dan yang kelima, chain of custody jelas. Siapa pegang file, kapan, dan bagaimana itu disimpan. Pertanyaannya, apakah Roy Suryo dan Rismond punya file asli ijazah Jokowi itu? Saya yakin tidak. Buktinya, mereka meminta diperlihatkan ijazah asli Jokowi. Yang mereka pakai mungkin cuma screenshot atau foto yang sudah dibagikan puluhan kali di medsos. Sudah pasti filenya terkompresi, metadata hilang, dan entah siapa yang pertama kali mengupload di media sosial. Kesimpulannya, foto yang beredar di media sosial tidak memenuhi standar untuk dianalisis secara forensik oleh profesional. Pemirsa, fenomena ini mengingatkan saya pada efek serial CSI. Dalam serial itu, satu potong rambut bisa mengungkap jaringan kejahatan global. Sayangnya, dunia nyata tidak seefisien CSI. Dalam kenyataan, analisis forensik adalah proses yang melelahkan, penuh prosedur hukum, dan jauh dari glamor media sosial. Jika seseorang mengklaim keanehan berdasarkan perbedaan cahaya dan font tanpa metodologi yang sahih, itu bukan ilmiah. Itu adalah cocok logi berkedok kecerdasan. Pemirsa, kecurigaan adalah elemen penting dalam berpikir kritis. Namun tanpa metode, tanpa verifikasi, tanpa keahlian, dan tanpa integritas data, kecurigaan hanyalah sensasi. Dan sensasi bukanlah fondasi dari sains. Apakah ijazah Jokowi palsu? Jika Anda memiliki bukti sah, silahkan tempuh jalur hukum. Namun, jika bukti Anda bersumber dari gambar viral dan asumsi liar, maka selamat datang di dunia ilmiah-ilmiahan. Seolah-olah ilmiah. Sebuah era di mana fakta tak lagi sakti dan opini viral lebih dipercaya daripada klarifikasi resmi. Saya tidak memaksa Anda untuk percaya, karena seperti kata seorang filsuf Tiongkok, kita tidak bisa berbicara tentang lautan yang luas atau gunung yang tinggi kepada kata yang tak pernah beranjak dari tempurungnya sendiri. Saya Bani Indiatullah, sampai jumpa.